Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami coba membahas kisah lengkap tentang beberapa orang dan makhluk misterius yang diabadikan dalam Al-Quran. Sahabat beriman, sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama itu Al-Khidir, sang hamba Allah yang misterius. Al-Khidir adalah sosok misterius yang disebut dalam surat Al-Kahfi, Quran surat 18 ayat 60 sampai 82. Dia digambarkan sebagai seorang hamba Allah yang diberi ilmu khusus olehnya yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Dalam perjalanan mereka, Nabi Musa meminta izin untuk belajar dari kebijaksanaan dan hikmah Al-Khidir. Ketika mereka melakukan perjalanan, Al-Khidir melakukan 3 tindakan yang tampak aneh. Dia melubangi perahu milik nelayan miskin. Dia membunuh seorang anak kecil. Lalu dia memperbaiki tembok di sebuah kota yang penduduknya pelit. Setiap tindakan ini membuat Nabi Musa bertanya-tanya, karena tampaknya melanggar hukum atau logika manusia. Namun Al-Khidir menjelaskan bahwa semua tindakannya adalah atas petunjuk Allah. Perahu itu dilubangi agar tidak dirampas oleh raja zalim. Anak kecil itu dibunuh karena akan menjadi pendurhaka bagi orang tuanya, dan Allah akan menggantikannya dengan anak yang lebih baik lagi. Lalu ketiga itu tembok diperbaiki karena di bawahnya tersimpan harta milik 2 anak yatim yang ayahnya orang soleh. Al-Khidir tetap menjadi sosok misterius karena Al-Quran tidak menyebutkan detail lebih lanjut tentang asal-usulnya atau apakah dia masih hidup. Lalu sosok misterius selanjutnya itu Ya'juj dan Ma'juj, bangsa perusak yang tersembunyi. Ya'juj dan Ma'juj disebutkan dalam surah Al-Kahfi, Quran surat 18 ayat 93 sampai dengan 98, dan surah Al-Anbiya, Quran surat 21 ayat 96 sampai 97. Mereka adalah 2 bangsa yang sangat destruktif yang saat ini dikurung di balik dinding besar yang dibangun oleh Zulkarnain. Zulkarnain seorang pemimpin yang diberi kekuasaan oleh Allah membangun dinding besar dari besi dan tembaga untuk menahan Ya'juj dan Ma'juj agar tidak menyerang umat manusia. Namun Al-Quran menyebutkan bahwa dinding itu suatu hari akan runtuh dan Ya'juj dan Ma'juj akan kembali menyebarkan kerusakan di bumi sebagai salah satu tanda besar kiamat. Dalam tafsir dan hadis, Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kekuatan besar dan jumlah yang sangat banyak, hingga sulit dibayangkan manusia biasa dapat mengalahkan mereka. Lalu sosok misterius selanjutnya Iblis, jin yang membangkang. Iblis adalah makhluk misterius yang diciptakan dari api dan disebutkan sebagai nenek moyang bangsa jin. Dalam surah Al-Baqarah, Quran surat 2 ayat 34, Allah memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Iblis menolak dengan sombong karena merasa dirinya lebih unggul daripada Adam. Karena pembangkangannya, iblis dikutuk oleh Allah. Namun dia diberi izin untuk menggoda manusia hingga hari kiamat. Iblis memiliki kemampuan untuk membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia, dan dia terus-menerus berupaya menyesatkan umat manusia dari jalan Allah. Misteri iblis terletak pada keberadaannya sebagai makhluk yang dapat mengubah wujud dan cara dia mempengaruhi manusia tanpa terlihat. Dalam tradisi Islam, iblis juga memiliki keturunan yang disebut syaitan yang terus bekerja sama dengannya.
Lalu makhluk misterius selanjutnya yaitu burung hudhud dan kisah Nabi Sulaiman. Dalam surat An-Naml, Quran surat 27 ayat 20 sampai dengan 28, burung hudhud adalah makhluk unik yang menjadi bagian dari tentara Nabi Sulaiman. Burung ini dikenal cerdas dan memiliki kemampuan luar biasa untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi. Dia melaporkan kepada Nabi Sulaiman tentang keberadaan kerajaan Syabah yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis yang saat itu menyembah matahari. Hudhud menjadi simbol keajaiban ciptaan Allah, yang bahkan makhluk kecil seperti burung pun dapat memiliki peran besar dalam menyampaikan kebenaran. Lalu makhluk misterius selanjutnya yaitu Dabba, makhluk yang akan muncul menjelang hari kiamat. Dalam surat An-Naml, Quran surat 27 ayat 82, Allah menyebutkan tentang Dabba, seekor makhluk yang akan muncul dari bumi sebagai salah satu tanda besar kiamat. Makhluk ini akan berbicara kepada manusia dan memberi tanda kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dabba adalah salah satu misteri besar dalam Al-Quran. Mereka tidak banyak detail yang dijelaskan tentang wujudnya, sifatnya, atau apa yang akan dia lakukannya. Para ulama berspekulasi bahwa Dabba adalah makhluk hidup yang luar biasa dan memiliki tujuan khusus yang ditentukan Allah. Makhluk-makhluk misterius dalam Al-Quran menunjukkan keagungan dan kebesaran ciptaan Allah yang melampaui pemahaman manusia. Mereka menjadi tanda kebijaksanaan dan kekuasaan Allah, serta pelajaran bagi manusia untuk memahami bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh akal atau ilmu manusia. Kisah-kisah ini juga memperkuat iman kepada hal-hal gaib yang merupakan bagian dari keyakinan dalam Islam. Mungkin ini saja kisah dari beberapa orang dan makhluk misterius yang diabadikan dalam Al-Quran. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.